setelah reformasi, arah penegakan hukum kita itu kan mengarah kepada suatu penegakan hukum yang berlandaskan kepada perlindungan kepada hak asasi manusia, transparansi, dan terstruktur dengan baik. Ya kan? Kalau kita bicara mengenai KUHP yang baru, seharusnya kita bicara mengenai sistem hukum yang baru. KUHP itu ada di dalam, merupakan salah satu subsistem dalam keseluruhan sistem hukum kita. Oleh karena itu, kalau saya melihat usulan-usulan yang ada ini, kita ini sepertinya mau menambal kapal yang bocor dengan cara yang sia-sia. Nah, kalau secara teoritik, ya, oleh sarjana yang bernama Packers, ya, mengusulkan mengenai ada dua model. Kita mau kemana? Apakah kita mau menggunakan crime control system atau kita menggunakan due process of law? Kalau kita bicara secara mendasar ini, maka apapun yang kita kerjakan itu tertata dengan baik. Kita mengikuti terus mengenai kerja Komisi Yudisial. Mulai dari melakukan rekrutmen kepada hakim, penempatan hakim Mahkamah Agung. Tetapi kemudian kita melihat bahwa banyak sekali terjadi kasus-kasus kan. Nah, kalau kita bicara mengenai KUHP, ya, sistem mana yang mau kita pakai? Apakah kita mau menggunakan inquisitor non adversial atau kita mau menggunakan akusator? Ya kan? Sehingga terjadi perubahan. Nah, kami minta agar Komisi Yudisial boleh menggunakan masukan-masukan kepada kami. Ini kan kita seperti pengawasan kepada hakim. Kita ini berada di dalam dua ekstrim. Ya kan? Karena kemerdekaan hakim berdasarkan asas trias politika itu, di mana lembaga yudisial itu tidak boleh dicampuri. Putusan-putusan hakim intinya tidak boleh dicampuri. Kemudian ada pengawasan dari luar. Di satu sisi hakim itu menjadi takut untuk menyatakan kebenarannya. Ya kan? Tetapi kemudian di sisi lain, ya kan? Banyak sekali putusan-putusan yang kemudian dikritik bukan saja oleh Komisi Yudisial tapi oleh oleh masyarakat. Maka kami ingin mendapatkan masukan-masukan ini dari Komisi Yudisial agar perubahan terhadap KUHP yang baru ini merupakan perubahan yang menyeluruh. Bukan lagi tambal sulam KUHP yang lama. Ya kan? Misalnya di dalam rancangan undang-undang, ya ini juga saya kritik kan. Kalau kita bicara mengenai KUHP, menurut pandangan kami, ini undang-undang aja, bukan kitab undang-undang. Tadi kan bilang ini ada di sini, diatur di sini, karena tidak tersistem dengan baik, ya kan? Akhirnya tumpang tindih, ya kan? Di satu sisi itu, di sisi yang lain misalnya kita berusaha untuk membatasi tindakan penyidik dalam rangka yang bersangkutan ingin menggunakan upaya represif, ya kan? Jangan lupa penjahat itu jauh lebih pintar. Kalau penyidik diminta untuk membuka semua, ya kan? Kejahatan itu tidak akan terungkap. Tapi di sisi lain, kita juga ingin melindungi hak-hak dari warga masyarakat. Ya kan? Kalau sistem sekarang yang kita gunakan, ya mohon izin pimpinan, kami dulu berpraktek sebagai seorang advokat selama 30 tahun. Ya. KUHP yang sekarang ini menurut kami itu sistemnya adalah presumptions of guilty. Karena kita ini civil law, arahnya kodifikasi, asasnya legalitas. Makanya kemudian yang dinamakan ada dua alat bukti, ya kan? Baru ditambah dengan
keyakinan hakim. Ya, saya membaca buku almarhum Pak Yaya Harahap, ya. Beliau bilang conviction at do angtim. Beliau bilang in time, ya. Itu bahasa Perancis, ya. Ya, kita rubah sedikit itu. Nah, kembali ke sini. Sistemnya yang paling penting. Kita menggunakan presumptions of guilty, dua alat bukti. Maka kemudian dengan sistem itu kita mengawasi siapa yang mengawasi kebenaran dua alat bukti ini. Ya kan? Kalau kita lihat kasus di Cirebon misalnya, ya, orang sudah dihukum. Sekarang kan ribut-ribut. Ya kan? Nah, tetapi kalau kita mau menggunakan due process of law, maka di dalam undang-undang ini kita harus atur. Dakwaan itu bukan lagi litis constitutum. Berita acara itu tidak lagi menjadi alat bukti. Ya kan? Nah, ini sistem kita gunakan, baru kemudian partisipasi masyarakat itu bisa kita harapkan. Sepanjang yang sekarang kita gunakan undang-undang ini, ya, Komisi Yudisial 7 orang. Mengawasi begitu besar seluruh Indonesia ini, gimana caranya? Nah, terus terang Bapak, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya membaca ini saya agak kecewa. Kami ingin masukan yang lebih besar, lebih dalam, agar perubahan undang-undang ini benar-benar menjadi karya agung bangsa kita. Ya kan? Kira-kira demikian pemikiran saya. Terima kasih.